Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah amma ba'd. Yang saya hormati dan dimuliakan pimpinan cabang Muhammadiyah Wonosobo beserta jajarannya, yang saya hormati dan saya muliakan pengasuh Panti Asuhan Muhammadiyah Wonosobo Ustadz Muazzin beserta teman-teman rekan-rekannya serta adik-adik akhwat dan ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala saya dapat hadir silaturahmi ya, kunjungan ke pimpinan cabang Muhammadiyah Wonosobo dan juga sekaligus mampir ke Panti Asuhan Muhammadiyah Wonosobo. Mudah-mudahan silaturahim kita, ukhuwah kita tetap terjaga dan juga tetap berjalan sampai akhir hayat kita, bahkan sampai hidup lagi, karena Allah menegaskan al-ahillau ba'duhum aduun illal muttaqin, bahwa pertemanan yang sifatnya sementara, yang hanya didominasi oleh materi, nanti pada hari kiamat akan saling bermusuhan kecuali orang-orang muttaqin. Kemudian pada malam hari ini karena kita sudah masuk bulan Dzulhijjah dan juga sudah hampir mendekati Idul Adha, maka kajian kita pada hari ini adalah menjaga iman ya. Nanti lihat dalam surat Ali Imran ayat 101, Allah menegaskan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali kalian semua dalam keadaan iman, dalam keadaan pasrah dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ayat yang senantiasa dibaca oleh para khatib setiap hari Jumat ya, mengingatkan supaya kaum muslimin menjaga iman ya, menjaga takwa, menjaga Islam, jangan sampai terpengaruh, jangan sampai terbawa arus di situasi dan kondisi apapun. Kemudian kalau kita lihat dalam sejarah ataupun kisah-kisah dalam Al-Quran, maka ada 3 yang diabadikan oleh Allah, 3 keluarga ya, yang diabadikan oleh Allah SWT, yaitu yang pertama adalah keluarga Luqmanul Hakim. Ketika beliau mengajarkan kepada putra-putrinya, yang cukup sering kita hafal adalah surat Luqman dari ayat 11 sampai 19 ya. Allah menegaskan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim.
Dan ingatlah tatkala Luqmanul Hakim memberikan pembelajaran dan juga ilmu kepada anak-anaknya, kepada generasinya. Ya bunayya, wahai anakku, wahai generasiku, la tusyrik billah, jangan kalian menyekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun adim, sesungguhnya syirik adalah merupakan kezaliman yang besar, kegelapan yang sangat gelap. Nah, ini penanaman akidah kepada anak-anak ya, kepada generasi yang angkatan supaya apa? Tetap menjaga imannya, tetap menjaga Islamnya. Kemudian yang kedua adalah ketika Nabi Yakub alaihissalam mengumpulkan anak dan cucunya, generasinya, lalu Allah abadikan dalam surat Al-Baqarah ayat 133. Am kuntum syuhada'a id hadara Yaqubal maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menyebut Nabi Yakub, lalu Nabi Yakub mengumpulkan anak dan cucunya, generasinya, lalu bertanya kepada mereka, ma ta'buduna min ba'di, wahai anakku, wahai generasiku, wahai cucuku, apa yang akan kalian sembah setelah wafatku nanti? Lalu mereka menjawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida. Kami akan menyembah Tuhannya Nabi Ibrahim, Tuhannya Nabi Ismail, Tuhannya Nabi Ishaq, ilaha wahida, Tuhan yang satu, Allah ya, Allah subhanahu wa ta'ala, wa nahnu lahu muslimun, dan kami semua pasrah dan tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah contoh generasi kolonial ya, yang menanyakan kepada generasi milenial, generasi sekarang ini, anak-anak muda, anak-anak kita semua, supaya tetap menjaga iman. Sehingga Nabi Yakub tidak bertanya kepada mereka, ma ta'kuluna min ba'di, apa yang akan kalian makan nanti kalau bapak ibu sudah meninggal dunia. Tidak. Apa yang ditanyakan adalah ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah setelah wafatku nanti. Nah, Muhammadiyah sudah cukup panjang kiprah perjuangannya dalam rangka mencetak generasi ya. Jadi Muhammadiyah sudah 100 tahun lebih membina, mendidik dan mencetak generasi. Nah, ini adik-adik sekarang ini adalah generasi-generasi yang akan meneruskan persyarikatan Muhammadiyah ya. Jadi di sini ada panti asuhan, di sana ada pondok pesantren, ada MBS. Ini dalam rangka membina, mendidik, mencetak ya, generasi akan datang. Coba kalau seandainya tidak ada panti, tidak ada pesantren, ya, tidak ada MBS, mungkin Indonesia bisa kolaps ya. Indonesia bisa dalam kondisi bahaya kalau seandainya tidak ada anak-anak yang sedang kita didik. Ya, di Muhammadiyah adalah persyarikatan yang paling bagus dalam mencetak generasi. Saya masih ingat ya, dan kita senantiasa ketika ada acara-acara resmi Muhammadiyah kita membaca, menyanyikan lagu Mars Muhammadiyah ya. Ya, Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku, Muhammad junjunganku, Islam agamaku. Ini adalah dalam rangka menanamkan akidah, dalam rangka menanamkan agama kepada adik-adik, kepada generasi yang akan datang. Nah, ini ketika saya berkunjung ke PWM Kupang ya, jadi saya kemarin berkunjung
silaturahmi ke pimpinan wilayah Muhammadiyah Kupang. Ketika acara resmi kemudian majulah beberapa anak-anak muda menyanyikan Mars Muhammadiyah. Ternyata yang menyanyikan Mars Muhammadiyah itu bukan hanya orang Islam ya. Jadi mereka yang beragama Kristen pun ketika mereka maju ke depan untuk menyanyikan lagu Mars Muhammadiyah mengatakan Al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku, Muhammad adalah junjunganku, dan seterusnya. Walaupun mereka masih non muslim tapi mereka sudah pernah menyanyikan bahwa Al-Islam adalah agamaku, Muhammadiyah adalah gerakanku. Ini luar biasa. Ini penanaman ya. Sehingga Muhammadiyah di Kupang itu berkembang ya. Walaupun punya perserikatan Muhammad tapi mahasiswa dan mahasiswinya banyak dari golongan atau kalangan orang-orang non muslim yang bisa menyaingi dengan katakanlah UIN dan sebagainya. Muhammadiyah di sana masih tetap berkibar. Ini luar biasa ini ya. Jadi sudah ditanamkan. Adik-adik sekalian, coba kita lihat dalam surat Al-A'raf ya. Silakan Anda lihat Al-A'raf surat yang ke-7 ya. Ayatnya 172 ya. Apa bunyinya? Di dalam surah Al-A'raf ini Allah menegaskan bahwa wa id akhadha rabbuka mim bani adam duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hada ghafilin. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu mengadakan janji suci kepada setiap sulbi calon-calon bayi yang akan lahir ke muka bumi ini. Allah bertanya kepada para janin tersebut, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna, betul engkau adalah Tuhan kami. Kami sebagai saksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami, supaya pada hari kiamat nanti kamu tidak mengatakan kami lalai terhadap perjanjian ini, yaitu perjanjian suci. Jadi setiap anak yang lahir ini semuanya dalam keadaan muslimah. Sekali lagi, anak-anak yang lahir ke muka bumi ini semuanya dalam keadaan muslim dan muslimah. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah. Rasul menegaskan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir ke muka bumi ini alal fitrah, dalam keadaan fitrah. Maksudnya apa? Ala dinil Islam. Dia selalu berada dalam keadaan Islam, dalam keadaan muslim. Fa abawahu, tinggal kedua orang tuanya lah, yuhawwidanihi au yunasirunihi au yumajisani, yang nantinya akan mencetak generasi tersebut, apakah nanti akan menjadi orang Yahudi, orang Nasrani atau orang Majusi. Tinggal kedua orang tua. Ini alhamdulillah adik-adik sekarang berada di panti asuhan Muhammadiyah ini dalam rangka menjaga iman, dalam rangka menjaga Islam. Karena zaman sekarang ini tantangan begitu beratnya, tantangan begitu hebat. Di luar itu begitu luar biasa, sangat-sangat kompleks, dan ini boleh dikatakan sudah menjalar ke seluruh Indonesia ya. Dengan adanya gadget, dengan adanya HP ya. Kemudian juga kemarin 2 tahun nggak sekolah, di rumah, ada COVID-19 ya, ada orang meninggal. Ini menjadikan anak-anak sekarang jadi mulai berkurang untuk nafsu untuk belajar. Adik-adik semakin kesulitan untuk menerima dan mendapatkan ilmu karena pikirannya sudah terganggu. Yang suka main game, ada nggak yang suka main game sih? Ada nggak yang suka main game ya? Itu mempengaruhi ya. Jadi sangat mempengaruhi kalau seandainya dia main game ya.
main HP, tidak ada juntrungannya, tidak ada jam waktunya, itu bahaya. Tapi kalau untuk belajar, untuk ngisi soal-soal nggak ada masalah, untuk baca-baca konten-konten yang baik silahkan. Tapi kalau untuk hal-hal yang negatif jangan. Nah ini problem kemarin selama 2 tahun kita mengalami katakanlah sekolah libur. Itu anak-anak SD negeri itu kalau diajak ngomong sama gurunya nggak nyambung. Banyak ya. Gurunya ngajar, nerangkan ini nggak nyambung otaknya. Kemana-mana pikirannya, ditanya nggak tahu. Ternyata selama 2 tahun itu yang belajar bukan anaknya tapi emaknya. Ya karena apa? Sistem daring ya. Sistem online. Akhirnya apa? Anak-anaknya malas belajar. Nah ini problem kita anak-anak ya yang di luaran sana itu, khususnya yang di sekolah-sekolah negeri yang bukan di pesantren ataupun yang di pantai asuhan itu sekarang sedang mengalami kekurangan kecerdasan. Ya, ini bahaya untuk masa yang akan datang. Ya, alhamdulillah Muhammadiyah masih konsisten ya, masih eksis dalam rangka menjaga dan juga mencetak generasi. Ya. Jadi ini satu hal yang sangat positif untuk masa yang akan datang, sehingga sekali lagi Perserikatan Muhammad itu sangat andil besar untuk sebuah negara yang namanya NKRI. Oleh karena itu para ikhwan akhwat adik-adik sekalian, coba kita kembali lagi membaca ayat-ayat tentang keutamaan menuntut ilmu. Dalam Al-Quran, orang yang pintar, orang yang cerdas disebut dengan ulul albab. Ya. Ini bisa lihat dalam surat Ali Imran ayat 191. Inna fi khalqis samawati wal ar wahtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ar rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi ulul albab, bagi orang-orang yang cerdas, orang yang pintar, dan orang yang berilmu. Siapa mereka? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman, orang yang senantiasa mengingat, membaca ayat-ayat kauniyah maupun ayat-ayat qauliyah ketika sedang duduk, ketika sedang berbaring. Lalu ia mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada satupun yang Engkau ciptakan ke muka bumi ini yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batil. Subhanaka, ya Allah, maha suci Engkau ya Allah, wa qina adzabannar. Dan ya Allah, selamatkanlah kami dari ancaman bahaya api neraka. Ini yang pertama, orang yang berilmu disebut sebagai ulul albab. Kemudian yang kedua adalah orang yang berilmu disebut sebagai al ulama, alim ya, orang yang alim. Ini kita bisa lihat dalam surat Fatir ya, ayat 18, ayat 17 dan 18. Allah menegaskan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang akan takut, orang-orang yang hanya takut kepada Allah ada al ulama, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang cendekiawan. Nah ini adik-adik sekarang sedang menuju nih ya. Jadi sedang menuju ke sana, sedang mencari, sedang menuntut, maka tuntutlah ilmu. Ya, tuntutlah ilmu.
carilah ilmu. Jangan pernah bosan untuk belajar, jangan pernah bosan untuk mencari dan mencari. Kalau dulu kita pernah mendengar utlubul ilma walau bisin, ya, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Sekarang nggak usah, Cinanya udah ke sini ya, jadi nggak usah ke Cina lagi ya. Jadi Cina itu kan sudah jahat, jadi datang ke sini. Itu hal-hal yang berkaitan dengan ilmu. Kemudian yang ketiga adalah antara ilmu dan iman harus menyatu. Nggak boleh orang beriman saja nggak berilmu, atau berilmu saja tidak nggak boleh. Harus dua sisi mata uang, saling menguatkan ya. Sebab kalau orang berilmu tanpa iman, maka ilmunya sia-sia. Begitu juga orang yang berilman tanpa berilmu, maka hidupnya akan sengsara. Coba kita lihat dalam surah Al-Mujadalah ya, ayat 11 Allah menegaskan apa? Ya rafa'illahu alladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman dan orang-orang berilmu di antara kalian dengan beberapa tingkatan ya. Jadi jangan sampai puas, saya udah kelas 16 nih, udah kelas ini kemudian berhenti nggak belajar lagi, jangan. Wa fauqa kullu ilmin alim, setiap ada orang yang pintar pasti ada yang lebih pintar lagi ya. Jadi kalau di Indonesia atau di NKRI negara kita mungkin titel yang paling tinggi adalah profesor ya. Tapi ada lagi ya, dalam Islam itu banyak titel yang lebih tinggi lagi ya. Seperti tadi disebutkan apa? Wa fauqa kullu dzi ilmin alim, setiap ada orang yang pintar pasti ada yang pintar lagi, yang lebih pintar lagi, lebih pintar lagi. Ketika Nabi Musa merasakan dirinya hebat ya, semua tahu, akhirnya Allah mengutus Nabi Khidir ya. Musa, kamu ikuti ini orang, pokoknya jangan tanya, ikuti aja. Nabi Musa ngikutin ya. Lihat, diperlihatkan di sebuah kapal yang besar ada orang yang melubangi kapal tersebut, nggak boleh nanya Nabi Musa. Ada lagi anak kecil dibunuh, nggak boleh nanya. Akhirnya Nabi Musa mengatakan bahwa ini kami tidak punya ilmu ya, hanya Allah yang memberikan ilmu. Masuk perguruan tinggi UI ya, Universitas Islam Indonesia yang ada di Depok ya, itu gratis ya, gratis ya. Apalagi dikasih fakultas kedokteran yang paling mahal ya. Ada kan yang sedang menghafal 30 juz ini? Ada. Yang mau usahakan ya, adik-adik sekalian masih ada waktu sekian tahun di sini, tolong gunakan ya. Bisa menghafal Al-Quran 30 juz. Atau nanti kalau sudah sekian juz bisa masuk perguruan tinggi namanya Lipia ya. Lipia itu lembaga pendidikan yang ada di Jakarta yang dikelola oleh Arab Saudi, di mana para mahasiswanya itu nggak usah bayar, gratis, tapi justru dapat bayaran, dapat mukafaah setiap bulan. Ada yang laki-laki mau nggak masuk Lipia? Nanti bisa lancar, lihai membaca kitab dan juga hafal dan juga lihai membawa beberapa hadis dan juga bahasa Arabnya bagus, karena pengantar pendidikan di Libya itu menggunakan bahasa Arab. Nah ini adik-adik sekalian bisa dipersiapkan ya, yang masih punya kesempatan di sini sekian tahun, tolong paling enggak setelah keluar dari lembaga ini atau Panti Asuhan Muhammadiyah Wonosobo ini sudah bisa menghafal minimal 10 juz. Setuju nggak nih? Setuju nggak? Ya adik-adik yang perempuan juga tolong minimal itu 10 juz bisa dihafal, yang laki-laki juga minimal 10 juz. Jangan hanya menghafal cuman juz amma ya, juz amma, jangan. Karena juz amma kan hanya 1 juz terakhir 30, maka usahakan dari mulai alif lam mim juz pertama ya,
Dari mulai Al-Fatihah kemudian juz pertama itu harus dihafal. Jadi Al-Quran itu sangat mudah untuk dihafal. Sekarang apalagi kalau seandainya kita di rumah bisa menggunakan download ya Al-Quran digital, kemudian di setel mendengarkan suara bacaan Al-Quran itu mudah sekali ya. Sekarang ini lebih mudah dibandingkan zaman dahulu. Kemudian hadis yang kedua harus menegaskan kun aliman, jadilah kalian orang yang alim, orang yang pintar. Jadilah kalian guru. Au muta'alliman, atau jadilah kalian penuntut ilmu, murid yang baik. Au mustami'an, atau jadilah kalian pendengar yang setia mendengarkan kajian-kajian. Au muhibban, atau jadilah kalian pecinta ilmu. Wala takun khomisan, jangan kalian menjadi orang yang kelima. Faduhlika, nah niscaya kalian nanti akan menjadi orang yang sengsara dan celaka. Nah ini hadis-hadis tentang ayat tentang dan hadis tentang ilmu. Maka Rasul menegaskan hadis yang lain, idza matabnu adama in qata amalu illa min salasin, apabila nanti orang tua kita meninggal dunia maka putuslah segala amal-amal yang lain kecuali 3 hal: shadaqatin jariyah, itu sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, au waladin sholihin yad'ulah, atau anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Adik-adik sekalian, kemudian yang ketiga adalah penanaman akidah yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ini menjelang Idul Adha, kisah religi, kisah sirah nabawiyah ini khususnya keluarga Nabi Ibrahim itu sangat luar biasa. Di dalam surat As-Saffat ayat 102, 103, 104 dan 105 Allah menegaskan, falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara. Qala ya abatif almatuk maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka tatkala Ismail sudah mulai dewasa, sudah bisa diajak bekerja, diajak berniaga, lalu keluarga Ibrahim diuji oleh Allah, yaitu melalui wahyu mimpi Ibrahim menyembelih putranya yang bernama Ismail sampai berturut-turut ya. Ada yang mengatakan 3 kali, ada yang mengatakan 5 kali. Akhirnya apa? Mimpinya ini disampaikan kepada putranya yang bernama Ismail. Wahai Ismail, wahai anakku, wahai generasiku, sesungguhnya aku telah mimpi, dan dalam mimpiku itu aku menyembelihmu. Bagaimana wahai Ismail pendapatmu tentang masalah ini, tentang wahyu ini, tentang mimpiku ini? Jadi Ibrahim sangat diplomatis sehingga anaknya diajak musyawarah. Akhirnya apa? Ismail menegaskan, ya abatif al-matukmar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, wahai bapak, kerjakanlah apa yang telah Allah perintahkan kepada ayahanda, niscaya ayahanda akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar, orang-orang yang tabah, dan orang-orang yang pasrah. Ini kisah sangat luar biasa. Ketika seorang ayah mendidik anaknya dengan benar, sebagai kepala rumah tangga mendidik putra-putrinya dengan benar, maka ketika wahyu yang berat pun disampaikan dan juga dijalankan. Walamma tawalla lil jabin, ketika Ismail sudah direbahkan ya, mau dipotong, lalu Allah gantikan bidibhin adim, dengan seekor domba yang besar. Nah ini coba kalau seandainya Ismail katakanlah tidak menjadi anak yang soleh, mungkin dia kabur melawan sama orang tuanya. Tapi karena dia seorang anak yang soleh, tabah, siap menghadapi kematian, dikerjakan.
Ketika pasrah dan tunduk tawakal kepada Allah, Allah gantikan Ismail dengan seekor domba yang besar. Akhirnya kisah ini menjadikan sebagai patokan dan rujukan ketika kita akan berkurban, hendaklah berkurban dengan seekor domba yang besar, yang sehat, yang bersih, kemudian bulu-bulunya juga bagus, dan usahakan yang berkurban itu langsung memotong hewan kurbannya sendiri, ya. Bukan nyuruh orang lain tapi dia potong sendiri, ya, dengan membaca Bismillah Allahu Akbar, Allahumma taqabbal, dari siapa sebutkan siapa, kemudian Bismillah Allahu Akbar, potong. Nah, inilah kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kalau kita menjadi seorang ayah, jadilah seperti Nabi Ibrahim, ya. Kalau kita menjadi seorang ibu, seorang istri, jadilah seperti Siti Hajar. Kalau kita menjadi seorang anak, jadilah seperti Ismail alaihissalam. Ada doa untuk anak-anak supaya betah di pondok, ya, betah di panti. Ini doa ini sudah diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, dalam surat Ibrahim ayat 34. Apa doanya? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzara'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idata minan nas tahu ilaihim warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menempatkan generasiku atau sebagian generasiku biwadin ghairi dzar'in, di lembah yang sangat tandus, kering, panas, inda baitikal muharram, namun dekat dengan Masjidil Haram. Ya Allah, jadikanlah generasiku generasi yang baik, yang memberikan sholat, dan jadikanlah hati manusia kasihan, menaruh belas kasihan kepada anak-anakku, dan berikanlah rezeki kepada mereka supaya mereka bersyukur. Nah, ini doa supaya anak-anak betah di pesantren. Orang tua membaca doa itu, yaitu surat apa? Surat Ibrahim. Demikian kajian pada malam hari ini. Kemudian sebagai akhir kesimpulan adalah selamatkanlah anak-anak kita dari ancaman bahaya api neraka, dan jagalah iman Islam kita sampai akhir hayat kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.